Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah pendidikan pemakai. Topik utama siang ini adalah tentang pengenalan perpustakaan. Seperti yang kita mungkin ketahui semua, pengenalan perpustakaan hampir dilakukan oleh semua universitas, semua perguruan tinggi saat menyambut mahasiswa baru. Kali ini saya tidak akan mengajak kita berdiskusi tentang bagaimana membuat pendidikan pemakai bagi mahasiswa baru, tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat, untuk mencermati, mengidentifikasi pengguna potensial yang lain, yang mungkin selama ini belum banyak disentuh oleh di mata kuliah pendidikan pemakai di berbagai prodi. Pemakai yang belum banyak diperhatikan itu adalah di kalangan dosen. Nah, siang ini saya akan mengajak untuk melihat mengapa kita perlu mengenalkan ke dosen dan kira-kira aspek apa saja yang perlu kita ketahui bersama supaya program pendidikan pemakai ke dosen itu efektif. Satu yang menjadi keyakinan saya dan juga mungkin Anda semua, mahasiswa ilmu perpustakaan dan orang informasi dan orang perpustakaan, bahwa ada satu alasan mengapa orang menggunakan perpustakaan, itu bukan karena perpustakaan itu penting. Kalau kita bicara bahwa sesuatu itu penting, itu orang sekarang kan pintar-pintar, orang sangat kritis. Oh ya, penting. Kenapa penting itu? Memang penting buat saya. Tapi mengapa orang menggunakan perpustakaan? Itu karena mereka butuh perpustakaan. Gitu. Ini keyakinan saya bahwa dosen, mahasiswa, staf pendidikan di perguruan tinggi itu butuh perpustakaan. Tapi pertanyaannya sekarang, iyakah? Apakah benar mereka butuh perpustakaan? Kalau keyakinan saya sebagai pustakawan, keyakinan saya sebagai dosen, keyakinan Anda sebagai mahasiswa ilmu perpustakaan, mungkin akan bilang bahwa mereka butuh perpustakaan. Tapi yang bersangkutan, benarkah mereka merasa bahwa mereka butuh perpustakaan? Kalau mau saya lanjutkan, untuk apa perpustakaan? Karena informasi yang mereka butuhkan ada di genggaman mereka, lewat smartphone, lewat device mereka. Nah, jadi menurut saya itu adalah sebuah pertanyaan klise yang masing-masing kita sudah tahu jawabannya. Bahwa ngapain gitu, di zaman era informasi seperti ini, di masyarakat informasi yang sudah sangat well known dan mungkin sudah sangat expert dalam mencari informasi, kita nggak butuh lagi namanya pustakawan, kita nggak butuh lagi namanya perpustakaan gitu. Nah, kita sebagai orang informasi kita boleh yakin bahwa dosen itu butuh perpus. Tapi yang perlu kita juga ketahui adalah mereka belum mengetahui apa yang mereka bisa peroleh di perpustakaan. Dengan kata lain, masyarakat umum dan juga termasuk dosen itu mereka tidak punya cukup pengetahuan tentang apa yang bisa mereka dapatkan di perpustakaan. Kenapa? Karena stigma perpustakaan ada sebagai pengumpulan buku barang tercetak itu masih ada di sana. Ini sebagian besar, tidak semua, tapi sebagian besar. Ada beberapa dosen yang cukup tahu eh, apa yang dikelola di perpustakaan dan apa yang bisa mereka peroleh di perpustakaan. Gitu. Nah, masalahnya orang yang tahu itu jumlahnya mungkin 1:150. Nah, kita mencermati fenomena ini, maka kira-kira bagaimana langkah kita, bagaimana upaya kita untuk membantu para dosen itu tahu apa yang bisa mereka dapatkan di perpus. Gitu. Apa kira-kira? Nah, untuk bisa menjawab itu, untuk bisa menjawab itu, kita perlu tahu dulu kebutuhan informasi apa yang ada di setiap dosen. Kita bisa googling. Kalau kita bicara tentang strategi, kalau kita bicara tentang kegiatan, ada banyak
Bahkan saya membaca artikel yang kalian kelompokkan, itu sangat bervariatif, masing-masing memberikan solusi, rekomendasi, kegiatan. Di perpustakaan itu seperti apa untuk mengenalkan layanan dan sumber informasi. Tapi kita sekarang bicara lebih spesifik, bahwa untuk bisa membuat sebuah kegiatan yang efektif, kita perlu tahu dulu karakteristik masyarakat dan kebutuhan informasi mereka. Karena kita bicara tentang masyarakat akademisi, maka kita bicara apa karakteristik mereka dan apa kebutuhan informasi mereka. Gitu. Nah, ketika bicara tentang dosen, tentang masyarakat akademis, maka kita melihat satu aspek utama di dalam perguruan tinggi, yaitu Tridharma perguruan tinggi. Mungkin sudah ada yang pernah tahu apa Tridharma perguruan tinggi. Nah, Tridharma perguruan tinggi ini dalam konteks pendidikan pemakai di perguruan tinggi, ini bisa kita lihat sebagai titik awal atau modal besar kita untuk membuat sebuah kegiatan. Mengapa? Karena inilah awal mula cikal bakal kebutuhan informasi akademisi. Tridharma itu apa? Contoh yang pertama adalah pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Tiga hal ini merupakan tugas dan tanggung jawab utama dosen dimanapun dia berada selama dia berada di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun juga ada. Bahkan di luar negeri mereka tidak komplit, mereka hanya punya pendidikan dan penelitian. Di Indonesia punya tiga, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Kita akan melihat satu persatu aspek ini secara cepat saja. Yang pertama, pendidikan. Ini sudah jelas bahwa ketika tugas dan tanggung jawab dosen itu mengarah kepada pendidikan, salah satunya adalah mengajar. Kemudian yang kedua juga penelitian. Ini jelas penelitian, maka dosen turun ke masyarakat, melakukan penelitian, mengkaji, atau juga mengkaji literatur yang sudah ada untuk menghasilkan sebuah temuan-temuan baru yang inovatif, yang kemudian dikembangkan, yang kemudian disampaikan ke kelas, ke ruang-ruang kelas di dalam konteks mengajar. Nah, sementara yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat, ini terlepas dari kewajiban dosen di kampus, tapi kewajiban dosen untuk turun ke masyarakat. Dengan keahlian, kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing dosen, mereka harus bisa meramu sebuah kegiatan, di mana kegiatan tersebut kemudian disalurkan, diimplementasikan di masyarakat, sehingga bisa membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengalaman mereka di pengabdian masyarakat ini kemudian akan disampaikan pula dalam bentuk artikel, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk perkuliahan di kelas. Tridharma ini bisa dilakukan oleh dosen ketika mereka punya kecukupan informasi. Ketika saya bilang mereka well informed, mereka tahu informasi apa yang mereka butuhkan, dan mereka tahu di mana mereka cari informasi terkait tiga hal ini, dan bagaimana kemudian dengan informasi yang mereka punya, mereka bisa melakukan Tridharma ini. Nah, di mana letak perpustakaan kemudian? Ingat, perpustakaan merupakan pengelola sumber-sumber informasi. Gitu. Saat melakukan pengajaran, dosen tidak bisa hanya bermodalkan common knowledge, tidak bisa hanya bermodalkan apa yang mereka tahu, apa yang mereka ingat. Mereka perlu update informasi terbaru di bidang mereka. Perpustakaan punya. Penelitian, untuk bisa melakukan penelitian, mereka butuh literatur terdahulu untuk bisa melakukan penelitian. Apa kata literatur terdahulu, kemudian apa yang bisa mereka lakukan kemudian. Siapa yang bisa menyediakan ini? Perpustakaan. Pengabdian kepada masyarakat. Sebelum dosen terjun ke masyarakat untuk bisa tahu apa yang perlu mereka lakukan, kemudian setelah mereka melakukan, kemudian mereka perlu bahan untuk menyampaikan kepada
kepada masyarakat dari mana bahan ini, sumber informasinya dikelola oleh perpustakaan. Dari 3 hal tadi, kemudian setelah kita tahu bahwa semua sumber informasi itu bisa didapatkan di perpustakaan, maka kemudian PR-nya adalah bagaimana kita bisa merancang sebuah layanan atau kegiatan yang memediasi antara dosen ini dengan semua sumber informasi yang dibutuhkan mereka terkait dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan hari ini. Saya pendek saja. Intinya, ketika saya merangkum bahwa ketika berbicara tentang pendidikan pemakai, yang perlu diingat bahwa pendidikan pemakai untuk perpustakaan perguruan tinggi tidak hanya terfokus kepada mahasiswa, tapi juga kepada masyarakat akademik yang lain, yaitu dosen. Ketika ingin merancang sebuah pendidikan pemakai buat dosen, maka perlu diketahui apa kebutuhan informasi mereka. Kebutuhan informasi masyarakat akan selalu terkait dengan peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab dosen di sini terkait sama 3 hal, itu Tridharma perguruan tinggi. Saya selesaikan sampai di sini. Kita lanjut kepada diskusi di MS Team. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.